kembali lagi kita di acara rutin ngopi romantis di KKN edisi tanggal hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024. Dengan tema hari ini bersyukur atas suatu kemerdekaan dengan kemerdekaan ini. Dan malam ini yang mengisi pengajian adalah Gus Ali. Sebelumnya kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan, kenikmatan sehat, kenikmatan rezeki, dan tidak lupa memanjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pengajian, mohon izin Gus ini dari teman-teman kemarin untuk sebelum pengajian dimulai membacakan kita bareng-bareng membaca lirik syair takwalnya dari almarhum Gus Dur. Jadi mohon izin kepada Gus Ali, mohon dibimbing buat membaca lirik sebelum memulai pengajian ini. Pakai kamera itu, gede ya? Sama, tinggi. Apa Gus? Dengan bimbing. Gus Ali bimbing kencang-kencang. Kalian musik mau boten? Kalian musik oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallu wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim wa syarif wa tamin ala sayyidina wa nabiyina nabiyyina wa rasulina syafi'ina wa habibina Muhammadin kita rasulullah alladhi sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum mujahidin tahirin ajmain wa ba'du. Sahabat santri yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pertemuan sahabat santri dalam aktivitas rutin kajian rasa jiwa yang keberapa yang keempat kali ini. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan keberkahan kepada jiwa kita semua, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah wajib kula panjenengan nyukaken dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua pemberian kenikmatan hingga bisa bertemu tatap muka dan majlis kedai kopi Nikmat diri Kebun Mas Gresik. Tiada ungkapan yang pantas, rasa yang tepat diucapkan selain syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala
Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih-lebih rasa syukur menjelang kemerdekaan sesuai tema malam ini, memerdekakan diri, meraih kemerdekaan jiwa. Apakah diri kita 79 tahun lebih detik ini kita benar-benar merasa merdeka atau belum? Nanti dikupas dalam tema malam ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan pada pimpinan kita, panutan kita, saudara kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa telah membimbing kita dari kegelapan menuju kemenangan, menuju kemerdekaan. Oleh karenanya tiada kata yang pantas selain ucapan doa sholawat salam yang kita haturkan pada junjungan Nabi kita biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat santri yang dirahmati Allah, para sahabat, pertemuan kali ini ingin beda, ingin dibacakan sholawat waton, sholawat sihir tanpa waton. Perlu dipahami dan dimengerti, syair ini bukan miliknya Gus Dur, bukan miliknya Gus Dur, nanti bisa dituntut ini punya kita ini. Kalau tidak ini miliknya Gus Nizar, orang tanggul angin-angin sana. Itu memang sekitar suaranya mirip, karena beliau almarhum Gus Dur pernah menyanyikan syair Ya Rasulullah mirip dengan suaranya Gus Nizam, sehingga kemudian masyarakat banyak yang menyangka itu miliknya Gus Dur. Oleh karenanya perlu dimengerti bahwa syair milik tanpa waton adalah karya ciptanya Gus Nizam. Kita harus mengakui kebenarannya, tidak pandang dulu jika memang miliknya dia, dia yang punya. Itu baca kali simpelnya, atau kita hanya membacakan saja. Kalau sambil-sambil dibacakan, nanti jika dalam syair tanpa waton ini perlu dipertanyakan di bawah. Sebenarnya kalau banyak yang tidak sependapat dengan syair ini, tapi berhubung sudah mau dibawa, apa boleh buat? Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'il syafi'atan warji ala al-yaji
Sebelum kajian tentang masalah makna kemerdekaan itu, maka terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa semoga pertemuan kali ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal di sini tidak akan keluar dari majelis ini kecuali Allah mengabulkan semua keinginan-keinginannya. Allah memudahkan segala macam urusannya. Allah melancarkan segala macam kesulitannya. Allah mempermudah segala macam kesulitannya. Allah melancarkan segala macam bentuk persoalan hidupnya.
Allah memberikan rezeki yang berlimpah, barokah, manfaat yang membawa diri kita menuju akhirat dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sahabat santri yang dirahmati Allah, syair ini sebenarnya syair yang istimewa, sangat menyentuh pada semua lini masyarakat, baik yang berprofesi sipil ataupun non sipil. Wabil khusus termasuk pribadi saya sangat tersentuh, merasa istimewa. Cuma ada salah satu frase dalam syairnya saya yang kurang sependapat, yaitu di kalimat tentang ini mana tadi, ayo nglakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asal toto wawuhe. Ini singkat kadang jadi tanda kutip, karena dalam panjatan doa kita semua dan saya sangat yakin panjatan doanya adalah atina fid dunya hasanah. Dalam syair ini diiringi agar supaya kita tidak gumede, agar supaya kita tidak jumawa, maka lapang dadalah senajan asor toto nanging pribadi saya kadang-kadang harap-harap si saya itu frase itu jadi bahwa aku paling berdek senajan asor toto senajan toto jadi dulu ya jadi omong ya apa bare berdek kaya konsep panjangan doanya itu terbayang-bayang ya aja. Tapi alhamdulillah saya ini sungguh istimewa dan luar biasa. Sahabat santri yang dirahmati Allah, dalam mengenai makna kemerdekaan, kira-kira sekarang saya bertanya, apa itu merdeka? Bebas. Bebas dalam konteks koridor yang bagaimana? Memang betul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada kalimat bebas itu ditampilkan dengan rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa, dan didorong dengan keinginan yang luhur. Maka kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, bebas untuk menentukan sikap masa depan. Ingat ya, seingat saya dalam pembukaan undang-undang memang ada kalimat bebas, tapi kelanjutannya bebas menentukan sikap masa depan. Lebihnya begitu. Kalau tekstualnya saya bilang disuruh ke sekolah, kurang lebihnya demikian. Memang ada, tapi yang perlu dipahami oleh sahabat saya, maka saya teringat kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu prajurit komandan perang sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya prajurit yang bernama Rabi bin Amir.
Suatu ketika hilalani Rabi bin Amir ini ditanyai oleh bala tentara Rustum. Bala tentara Rustum ini tentara Persia. Mungkin sekarang ini negaranya Iran. Tentara Persia ditanya, ya Rabi bin Amir, kenapa dirimu ingin perang? Kenapa dirimu ikut perang? Apa keinginanmu? Ini yang dipertanyakan oleh tentara Persia pada Rabi bin Amir. Saat itu komandannya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jawaban dari Rabi bin Amir, karena aku ingin merdeka. Jawabannya jelas. Kenapa kamu ikut perang? Mengapa kamu harus perang? Karena aku ingin merdeka. Kami memakai susunan bersama-sama, susunan jamak. Artinya sahabat Rasulullah semua. Kami adalah kaum masyarakat yang dicipta oleh Allah listighrarin nas min ta'abbudil makhluk ila ta'abbudil khaliq. Aku ikut perang dan aku berperang ini karena aku adalah suatu kaum yang ditugaskan oleh Allah untuk memerdekakan manusia dari menyembah makhluk menuju sesembahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat ini sangat menyentuh. Di zaman tersebut banyak hidupnya manusia itu terbelenggu. Hidupnya manusia itu terantai dengan kekuasaan seorang raja. Jika kalian tidak mengikuti titah sabdaku, maka akan aku hukum sesuai selera. Nah, di antara kasusnya adalah di zaman tersebut raja memaksakan kehendak untuk menyembah suatu sesembahan yang bernama Ercok atau patung, beragam macam patung yang disembah. Nah, di sini dengan kehadirannya Rasulullah Muhammad SAW ingin membebaskan kebelengguan mereka. Rasulullah ingin membebaskan bahwa yang patut dan pantas untuk disembah hanya Allah Rabbul Alamin. Itu tujuan utama kehadirannya Rasulullah, kata Rabi bin Amir, untuk membebaskan masyarakat dari yang asalnya menyembah makhluk menuju menyembah Allah. Yang kedua, membebaskan manusia dari keterbelengguan urusan duniawi. Keterbelengguan urusan duniawi menuju ila usil akhirah, menuju akhirat yang sangat luas, tidak terhingga. Nah, dalam syair ini apa? Uripe ayam ruloso aman dulure rasa kondolen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinatir saking pangeran. Ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia terhindar dari kebelengguan dunia. Uripe ayam najan pas-pasan. Di zaman dulu yang menjadi tolak ukurnya urusan duniawi.
jika kalian punya duit, maka aku berteman. Jika kalian tidak ada duit, maka aku tidak berteman. Keterbelengguan yang seperti ini, urusan duniawi yang sangat sempit, dibebaskan dengan kehadirannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kata Rabi bin Amir, kemerdekaan ini memerdekakan manusia dari bentuk kesemena-menaan ila takdiril Islam, dengan keadilan Islam yang membawa. Zaman biyen mungkin, zaman sekarang akan terjadi dan terulang lagi. Siapa yang dipandang dia adalah keluarga miliar, siapa yang dipandang dia adalah keluarga kaya, jika melakukan suatu kesesatan, kezaliman, maka dia dengan semena-mena bisa bebas dari sanksi atas perilakunya. Kezaliman seperti itu dengan kehadirannya Islam membawa dampak keadilan untuk seluruh masyarakat. Bahkan yang paling sangat menyentuh hati, keadilan Islam saat itu Rasulullah ditanyai oleh sahabatnya, bagaimana Rasulullah jika yang mencuri itu Fatimah? Karena Rasulullah memberikan hukum bagi mereka yang mencuri akan dipotong tangannya. Ditanyai oleh salah seorang, bagaimana Rasulullah jika yang mencuri itu adalah putrimu sendiri? Dengan gagah dan berani Rasulullah menjawab, tajam, akurat dan terpercaya, walau lau syarakat Fatimah laqata'tu iyaya. Jika Fatimah yang mencuri, maka aku sendiri yang memotong tangannya. Karena apa? Karena di zaman sebelum kehadiran Rasulullah, mereka yang memiliki kekuatan ekonomi bisa semena-mena dalam kehidupan sosialnya. Mereka yang memiliki ras tertentu, kelompok tertentu, jika melakukan kezaliman, dia bebas dari suatu ancaman. Dengan kehadirannya Islam, maka memerdekakan keterbelengguan kehidupan manusia dari hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang tidak baik menuju suatu kecemaran. Ini komentarnya Rabi bin Amir, salah satu prajurit yang dikomandani oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian sahabat santri yang dirahmati Allah, lalu pertanyaannya, jika memang makna dari kemerdekaan melihat seperti keterangannya Rabi bin Amir ini, pertanyaannya simpel, betulkah diri kita itu sudah kategori merdeka sesuai definisi yang diungkap oleh Rabi bin Amir? Memang banyak orang mendefinisikan arti merdeka itu memang banyak. Di antaranya ada yang bilang bahwa suatu kemerdekaan itu adalah isti'malun ni'am fima khuliqat, mempergunakan kenikmatan yang telah Allah berikan sesuai dengan tupoksinya. Itu merdeka. Panjenengan sahabat santri, diri kalian jika ingin dianggap merdeka, maka harus bisa mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan sesuai dengan tupoksinya. Diberi kenikmatan kaki, pergunakan kaki itu sesuai tupoksinya. Kaki apa fungsinya kaki? Untuk
jalan. Dudu digawe nendang. Dan berada digawe nendang ya kan sesuai dengan fungsinya. Iya kan? Nah, ada beragam macam. Kita coba mengikuti kalimatnya Rabi bin Amir ini saja dulu. Bahwa arti suatu kemerdekaan itu adalah memerdekakan manusia dari keterbelengguan untuk menyembah makhluk. Kalimat menyembah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Kalau mendengar makna dari orang-orang kiai-kiai dulu, itu diartikan menyembah. Diartikan menyembah. Kita ikuti dulu frasenya kiai-kiai yang dulu. Lalu dalam kalimat yang betul itu ada abdul, ada abid, ada ma'bud. Jika kita di tasrif abada ya'budu abdan wa ma'badan fahuwa abidun wa ma'budun. Yang menyembah bernama abid, yang disembah bernama ma'bud. Hasil dari dua kosakata ini bernama abdul. Hasilnya bernama abdul. Maka jika kita itu tidak abid, otomatis kita tidak punya ma'bud. Jika kita tidak punya ma'bud, otomatis kita bukan abdul. Ya. Lalu Rabi bin Amir ini menyatakan istighrarin nas min ta'abbudil makhluk ila ta'abbudil khaliq. Memerdekakan manusia yang asalnya menyembah suatu ciptaan koyo patung dialihkan untuk menyembah pada Sang Pencipta. Oleh karena itu, sahabat santri merasa dirinya merdeka, yang pertama harus mampu mewujudkan abdul. Abdul itu wujud jika ada abid dan ma'bud. Kalau abidnya saja tidak ada, otomatis ma'budnya juga tidak ada. Jika abid dan ma'budnya ini ada, nanti berkesimpulan abdul. Jika sudah menjadi abdul, kita sudah merdeka untuk konsep yang pertama. Silakan cek sendiri pada diri masing-masing. Kalau belum abid, berarti belum punya ma'bud. Kalau tidak abid dan tidak punya ma'bud, otomatis belum sampai ke taraf abdul. Masih tarafnya hewan. Al-insan hayawan. Masih dalam konteks hewan. Padahal merdeka itu adalah ta'abbudil khaliq. Merdeka itu bisa sujud kepada Sang Pencipta. Itu arti merdeka. Yang kedua, yang pertama dari pendapatnya Rabi bin Amir ya, sudah bisa dipahami oleh sahabat tadi. Jadi kemerdekaan itu tidak hanya sekedar bebas lepas. Memang betul untuk menggapai suatu kebesaran kita membutuhkan kebebasan. Betul, saya setuju. Tapi tidak semua kebebasan itu akan membawa diri kita menuju kebesaran.
Anda ingin jadi orang besar harus bebas. Setuju. Betul. Tapi ingat, tidak semua kebebasan itu akan meraih suatu kebesaran. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadyibud dunia, min tadyibud dunia ila usil akhir. Rumput dulu, mohon maaf. Paling pol usia yang kita miliki itu 60, sekian. Pol sudah mentok. Rasulullah sempat ditanyai oleh Nabi Musa. Apa Nabi Musa bertanya kepada Allah, kalau nggak salah, lupa saya ya. Kenapa umat akhir zaman itu, ya Allah, kenapa umat akhir zaman itu Engkau kasih usia yang pendek, tidak seperti zaman sebelum umat kekasihmu tersebut? Allah menjawab pada Nabi Musa, Aku memberi usia pada umatnya kekasihku dengan usia yang pendek, agar dia tidak banyak-banyak hisabnya, agar dia tidak sibuk, tidak terlalu tersibukkan dengan urusan duniawinya, karena diberi usia yang pendek. 60, sekian misalnya. Seperti saya sekarang, usia yang sekarang ini untuk tuntek. Tiba isok mangan enak, ini tidak kompromi. Mesti ini waktu untuk komplit isok mangan enak, mesti ini ujian terjadi. Tapi enggak, di saat untuk bisa kompromi, dengan hasil dimakan enak. Nah, ini namanya tadyibud dunia, agar terhindar dari hisab yang berlebihan, maka Allah memberikan keringanan usia yang pendek, karena akhirat itu sangat panjang. Oleh karena itu dalam usia yang pendek, saya tanpa warna tadi miliki apa tadi saya itu? Kang podo rutin aja ngarsuno. Ya, ibu sunnahe Rasul kang mulia. Ora oleh ngapungan tadi saya. Nah, di sini ini mengajak pada diri kita. Jika diri kita ini dianggap berdikah, maka lepas keinginan duniawi yang di luar batas. Kita diperintah untuk kaya, kita disuruh untuk kaya. Tapi kalau diri kita menggapai kekayaan yang berlebihan di luar batas, dalam tanda kutip memakai konteks pesugihan, konteks yang tidak diperkenankan oleh agama, ya. Ini termasuk dalam hadis Rohubud dunia ro'isul khoti'ah. Cinta dunia yang sangat berlebihan akan membawa dampak negatif pada diri. Itu asal muasalnya. Cinta dunia yang berlebihan itu yang bagaimana? Cinta dunia yang berlebihan itu saya ilustrasikan, jika diri kita kehilangan, maka diri kita akan jatuh sakit atas perkara yang hilang tersebut. Itu contoh. Logikanya, punya motor hilang, diurus sesuai prosedur yang ada. Kakak itu mau tunggu mana? Dalam pertindakan isi sampai tertinang, loroi lebih-lebih tertinang pati. Itu namanya cinta dunia yang sangat
berlebihan. Contohnya seperti ini. Karena dunia ini sangat sempit volume waktunya, maka bentuk kemerdekaan itu menghilangkan kerumpakan duniawi najan asor uripe kabeh dinakdir saking pangerane kita terima apa wujude. Itulah arti dari suatu kemerdekaan. Sahabat santri jika tidak menerima dengan bentuk wujud yang dihadapinya sampai menggapai yang di luar batas, maka pasti belum sampai ke taraf merdeka. Bisa merdeka jika urusan dunia bukan jadi standar utama. Itu baru merdeka. Semua butuh dunia, sampai orang mati pun juga butuh dunia. Kalau dunia itu singgung beragam, memang betul. Yang dilarang oleh agama menggapainya di luar batas. Kemudian ketika diperoleh, lalu terjadi suatu kehilangan, menjadikan beban pada mental. Itulah yang dimaksud dengan berlebihan. Hilang terus. Ditolong sesuai dengan prosedur yang ada. Kalau ketemu, terus boleh panen. Gitu aja. Nah, kalau sudah memiliki kejiwaan yang gagah seperti itu, maka kita sudah terhindar dari belenggu dunia. Otomatis diri kita sudah merdeka. Yang terakhir masalah hukum. Minat zulumati ila ta'jil. Dari kedoliman menuju keadilan. Ada keterangan begini. Jika dirimu melakukan suatu kezaliman dan kemudian kau lupa dan melupakan, ingat, Allah tidak akan lupa dan tidak akan melupakan kezaliman yang telah kau perbuat. Artinya, kapanpun dan dimanapun kezaliman yang kita perbuat itu pasti akan berdampak negatif atas perilaku kezaliman tersebut. Jadi percuma dengan kehidupan yang kita miliki, kita melakukan suatu kezaliman, itu bukti bahwa diri kita belum merdeka. Jika diri ingin dianggap merdeka, maka hindari kezaliman tersebut. Lalu pertanyaannya, apa itu zalim? Zalim itu sebenarnya simpel, sahabat-sahabat yang dirahmati. Jika diri kita ingin terhindar dari kezaliman, simpel, cukup pakai konsep nek iya mosok gak, nek gak mosok iya. Ojo iya sing gak, ojo gak sing iya. Nek ono perkara iya sampai sahabat sampai bilang gak, boleh itu. Ono perkara gak sahabat sampai bilang iya, boleh itu. Jadi simpel sebenarnya. Apa kezaliman? Kezaliman itu tidak harus kita menganiaya, mencederai, melukai, tidak harus. Dasar utama definisi secara gramatika bahasanya itu. Nek iya mosok kan, nek gak mosok iya, ojo iya sing gak, ojo gak sing iya. Jika ini diukemi lanjuran hati, maka panjenengan sudah memiliki jiwa yang merdeka. Kemudian kita
aplikasikan dengan kemerdekaan negara. Karena sebentar lagi, 4 hari lagi merayakan kemerdekaan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lain sebagainya. Hadis itu berbunyi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jadi kita uraikan arti kemerdekaan secara diri sendiri dari pendapatnya Rabi bin Amir, salah satu prajuritnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang kita aplikasikan ke makna kemerdekaan negara, khususnya negara kita. Apakah negara kita ini sudah merdeka sesuai dengan kriteria yang saya ungkapkan tadi? Apa belum? Maka bisa dikaji bersama-sama. Saya awali dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Apabila seseorang tidak mau berterima kasih, ora gelem ngomong matur suwun nang manungsa, ora gelem ngomong matur suwun nang kancane, nang tanggane, nang liyane, mongko wong kuwi ora iso matur suwun ning Gusti Allah. Seseorang yang tidak bisa berterima kasih pada lainnya, maka dia pasti tidak bisa berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berterima kasih pada manusia. Dalam hadis itu saya teringat ayat Al-Quran yang berbunyi, wala tansawul fadla bainakum. Jangan sekali-kali kau lupakan kebaikan di antara kalian semua. Ini saya pesan ini, satu sama lainnya pasti pernah melakukan suatu kebaikan dengan lainnya, atau orang-orang di luar sana juga melakukan kebaikan dengan lainnya. Apabila diri kita melalaikan, melupakan kebaikan di antara kita, maka kita tidak bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah yang lain menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika mau bersyukur, Allah berjanji akan menambahnya, dan juga sebaliknya, jika wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika tidak mau mensyukurinya, bahkan mengingkarinya, sungguh ancamanku sangat pedih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti menepati janjinya. Allah tidak pernah suloyo atas apa yang pernah dijanjikan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini mendidik diri kita bahwa kita ini tidak bisa lepas hubungan satu dengan yang lainnya. Ini Al-Quran ini yang menyatakan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kau lupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian. Si A, si Fulan, si B, dan seterusnya, satu sama lainnya pernah memberikan nilai kebenaran, pernah memberikan nilai kebaikan. Kebaikan tersebut jangan sampai dilupakan. Ini didikan oleh agama bahwa kita tidak bisa terhindar di antara sesama. Pasti keterlibatan interaksi itu pasti tidak bisa tidak.
maka ucapkanlah syukur, ucapkanlah matur suwun pada lainnya, karena itu bukti matur suwun kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa ucapan syukur itu? Nah, ini ada syukur, ono muji, ono syukur. Biasanya itu kan moderator atau pembuka acara memakai kalimat frasenya rasa syukur, puja dan puji, ya kan? Atau bahasa Arabnya itu ada hamdu, ada syukur, atau kita dengar kadang-kadang hamdan wa syukron. Demikian. Perlu saya ingatkan, kalau hamdu yang biasa kita dengar dengan arti puja, hamdu, puja dan puji. Hamdu itu suatu kenikmatan yang telah kita peroleh, itu namanya hamdu. Contoh, langsung saya contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memperoleh kenikmatan kopi, saya dituntut memuja dengan ucapan alhamdulillah. Jadi hamdu itu adalah suatu kenikmatan yang sudah diperoleh. Itu memakai hamdu. Contoh lagi, tangi turu, awak kuwesel mari nyambut gawe. Malu bisa turu lengger. Melek ketok anak, ketok bojo. Diperintah apa? Alhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah membuang kotoran, hari itu WC, tutup jopo di WC, ojo nang jero di WC, nang jopo ni alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Itu kosakata hamdu dipakai setelah memperoleh kenikmatan. Ini gramatikanya di sini. Kemudian kalau syukur ini suatu kenikmatan yang secara hakiki baik sudah, baik belum diperoleh ataupun sudah diperoleh. Contoh, Bapak Dodi godolan kopi, turun nemu penglaris, satu hari kamu sih tuku. Mari lu anak uang tuku takon, ya apa warungnya rame. Jawabannya jangan memakai alhamdulillah, jangan. Kalau sih tuku, maka jawaban yang tepat sesuai bahasa disyukuri aja, belum ada yang belum. Karena syukur ini dalam kosakatanya sebelum memperoleh kenikmatan yang dunia. Jadi syukur ini artinya lebih luas. Bisa kenikmatan yang dunia atau kenikmatan yang batin. Seperti diberi karunia hidup, iso ambekan, iso belong di bojone di tangga, di bojone dhewe, di bojone tangga, iso bedano. Itu namanya kenikmatan batinnya. Maka syukur bisa tampil dalam konteks tersebut atau tidak sesuai dengan konteks tersebut. Contoh, gak iso bedano di bojone dhewe, di bojone tangga nek pakai kacamata. Boleh memakai kalimat syukur. Nah, kemudian oleh para tokoh agama saat itu agar mudah dipahami oleh masyarakat,
maka semuanya diperkenankan memakai kosakata hamdu, baik yang berupa dohiriyah belum tercapai atau kenikmatan yang batinnya sudah tercapai. Ya Allah warungi ono sing kita alhamdulillah dulu syukuri aja. Diperkenankan memakai kosakata hamdu, tapi dalam bahasa secara sastranya harus memakai kata syukur. Lewat Arab ya berarti kembali masyukurin aja, disyukuri wae, masyukurin. Nah itu bahasa lah tokoh dulu memperkenankan agar masyarakat itu mengenal dengan kosakata hamdu. Wis kabeh tenan wis kabeh kata bahasa kita itu pada pasir itu iki lumayan lan bersih wis pokok rata alhamdulillahirabbil alamin, pokok rata semua. Sehingga dalam kosakata tersebut makna hamdu ada kisah. Anjing itu mengucapkan alhamdulillah. Kalimatnya begini. Dalam ayat Al-Quran itu kan diterangkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk yang ada di bumi sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk yang ada di bumi ataupun di atas langit semuanya memuja Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam kisahnya anjing. Anjing itu pernah mengucapkan syukur dengan memakai kalimat hamd. Kalimatnya begini. Ini mohon maaf, saya terjemahkan. Karena dalam kitabnya itu memakai bahasa Arab, tidak memakai bahasa anjing. Kalau memakai bahasa anjing, tak mungkin ini ada keterangan. Siapa yang tahu dengan bahasanya anjing? Ya. Jadi kalimatnya begini. Artinya pelatih anjing ini bisa membaca kalau anjing itu memuja pada penciptanya. Kalimatnya begini. Anjing berkata alhamdulillah ja'alani kalban walam yaj'alni khinziran. Kata anjing, aku bersyukur pada Allah karena Allah menjadikan diriku anjing, bukan menjadikan diriku babi. Babi merasa tersindir. Dasar lu anjing, kata si babi. Ini sampai nojo angen-angen penulis kitab ini bisa ngomong karo anjing. Jangan. Ikuti irama dalam kitabnya saja. Kadang-kadang pendengar itu imajinasinya berlebihan. Pas zamannya zaman digital. Loh, Gus, iku penulis kitab itu bisa ngomong karo anjing. Apa bahasa anjing? Wah, akhirnya itu ngomong dulu. Enggak. Kita ikuti irama dalam kitabnya dan saya hanya bisa menerjemahkan. Babi yang tersindir itu merasa risih. Dia kena meta bilang, lo anjing, dasar lo anjing, lu lupa dengan manusia, tuh lihat pula manusia. Lo dalam menungso itu nek ngomong elek, itu jeneng sih, diceluk. Dasar lo anjing kan begitu. Jadi anjing itu suatu kata yang dipakai umpatan untuk menampilkan suatu kejengkelan, memakai kata-kata kosakatanya anjing. Kok iso kowe itu memuja pada Allah? Kok iso kowe itu memuja pada Allah? Tidak dijadikan babi. Jawabannya anjing, karena babi terhina. Aku mending dijadikan anjing sebab aku akan ada di surga.
Dalam kisahnya Ashabul Kahfi yang diabadikan, kisah tersebut dalam surat Al-Kahfi. Jadi dia bersyukur, walaupun namanya dijadikan umpatan untuk kejelekan, dia tetap bersyukur. Ingat, yang tidak bisa bersyukur, maka dia tidak bisa bersyukur pada Allah. Anjing saja bisa bersyukur pada Allah. Kemudian babi ikut-ikutan bersyukur. Wa qala al-khinzir alhamdulillah ja'alani khinziran wa lam yaj'alni munafiqan. Babi bilang, oh, dan sekedar begitu anjing, aku juga bisa bersyukur. Alhamdulillah aku dijadikan Allah sebagai makhluk berupa babi, walaupun aku jadi ejekan, jadi hewan yang terkutuk, aku tetap bisa bersyukur karena aku tidak ada di nerakanya Allah. Dan lam yaj'alni munafiqan, aku bersyukur tidak ada di nerakanya Allah karena aku tidak dijadikan sebagai orang yang munafik. Bagaimana orang munafik itu? Ancamannya asfalas safilin, ada di terangi nisor-nisore neraka jahanam, kocorokan diri paling sing kena umumnya api. Itu tempatnya orang munafik. Itu pun orang munafik masih bisa ketika mendengar rasa syukurnya hati, dia nggak mau kalah. Wa qala al-munafiq alhamdulillah, kata si munafik, dia pun ikut-ikutan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ja'alani munafiqan, aku bersyukur pada Allah karena aku dijadikan orang munafik. Walam yaj'alni tarikas shalah, karena aku tidak dijadikan seseorang yang meninggalkan ibadah sholat. Ingat keterangan yang tadi bahwa makna kemerdekaan diri adalah merdeka dari sujud sesama hamba menuju sujud pada sang pencipta. Itu arti merdeka. Orang munafik, walaupun nanti aku disiksa di neraka jahanam yang paling bawah, kok nanti pada masa waktu sudah selesai, aku pun akan kembali ke surga. Aku tidak dijadikan orang yang meninggalkan ibadah sholat, maka aku bisa bersyukur. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyatakan, idza tarakal abdu sholatal khamsi, ini sahabat-sahabat santri ini, mulai dari detik sekarang, jangan sampai tinggalkan sholat kapanpun dan dimanapun. Hanya meluangkan waktu beberapa menit saja, dan sholat itu simple, gak perlu paling tiga orang singkatnya ada, simple. Katoan itu boleh dengan izin tadi. Karena sahabat santri tahu syarat dan hukumnya ibadah sholat itu menutupi aurat. Aurat yang mengalami itu Gandul. Besar dengkul. Nah ini aurat yang mengalami itu mabaina surah wal rukbah, sesuatu di antara pusat dan lutut. Apa sesuatu itu? Gandul. Gedang. Mengikut dong. Bisa. Umpama sampean mokong dengan juga isi. Sesuatu itu bukan, mohon maaf, bukan katanya ya. Mohon maaf. Sesuatu itu
adalah hasapannya, kucure. Nasi sunat lo, nasi sunat. Itu sesuatu. Jadi Allah itu melarang itu sesuatu di antara pusat dan lutut. Apa sesuatu? Hasapa. Umpama mokong dibungkus plastik rokok, dijangangi karet. Baru sesuatu yang kedua, itu namanya dubur. Itu dubur. Dubur itu lokasi keluarnya kotoran. Itu dubur. Supaya sampeyan sujud itu gak ketok uang, dubur itu kan disulasi. Itu memang sudah menutupi aurat. Terus mau alasan apa lagi kalian tidak mau sujud pada Allah? Ini kalau bicara masalah prosedurnya sangat mudah, sangat mudah. Kemudian kata si munafik tadi, aku berterima kasih dicipta menjadi orang munafik. Aku bersyukur dicipta menjadi orang munafik. Walaupun nantinya aku disiksa di neraka yang paling bawah, aku bersyukur tidak dijadikan orang yang meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat itu bukti orang yang belum merdeka, sahabat santri yang dirahmati. Belum merdeka. Jadi jangan dianggap suatu kemerdekaan ini Anda bisa terbebas colong meliling menggapai berpenampilan bla 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 bla. Belum diartikan merdeka jika diri kalian itu belum keluar dari sesembahan sesama menuju sesembahan yang maha abadi Allahul Alam. Itu silakan dicek dalam kepribadian masing-masing. Karena dalam hadis Rasulullah yang tadi saya katakan ini adalah abdul sholat al-khams. Apabila ada seorang manusia sengaja tarokan abdul muta'ammidan, sengaja meninggalkan sholat 5 waktu ya, 5 waktu. Apa kata Rasulullah? Idza mata, jika orang tersebut mati, yang pertama, la yusal, jangan dimandikan. Yang kedua, la yusolah, jangan disolati, artinya jangan didoakan. Yang ketiga, la yufan, jangan dibungkus. Yang lahir, la yufan, jangan dikubur. Mengapa? Li'annahu rijsun min kalbi wal khinzir, karena bangkainya lebih licik dan lebih menjijikan daripada bangkainya anjing dan babi. Berarti kalau ditarik benang merahnya, orang yang tidak bersujud pada Allah itulah bukti nyata orang yang tidak bisa bersyukur dan orang yang belum merdeka. Jadi orang ukurnya di situ. Jika tidak bisa komplit, tangini kawanan terus umpamanya, ya Allah, mulai besok bertahap dan seterusnya. Itu akan suatu kemerdekaan. Kemudian syukur, kita kembali ke makna syukur ya. Tadi hewan pun, anjing, babi masih mengungkapkan rasa syukur. Kok kita yang manusia ini tidak mau mengungkapkan syukur pada Allah? Ini kan lucu namanya. Syukur arti
dari syukur itu tidak jauh dengan arti dari makna merdeka yang sudah saya ungkapkan tadi. Isti'malun ni'am fima khuliqat lah, mempergunakan anugerah kenikmatan dari Allah sesuai dengan fungsionalnya. Nek panjenengan diberi anugerah mata, maka pergunakan mata itu untuk sesuai fungsionalnya. Fungsionalnya mata apa? Untuk melihat, untuk membaca. Itu fungsionalnya. Maka gunakan mata sesuai fungsionalnya. Jika mata tidak dipergunakan sesuai fungsionalnya, seperti yang kemarin dipertanyakan oleh Sahabat Mustofa, melihat perempuan sinar mata dan seterusnya. Nah, syukur itu mengartikan bahwa diri kita mampu mempergunakan suatu anugerah yang telah Allah berikan sesuai dengan tupoksinya. Mulut anugerah Allah. Masih banyak di luar sana sahabat saleh yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita sebangsa setanah air, ada yang belum bisa bicara, betul? Ada yang bisa bicara tapi tidak jelas, betul? Kita dikaruniai anugerah oleh Allah mampu berbicara dengan indah, dengan lugas, tajam, akurat, terpercaya. Maka pergunakan fungsi mulut untuk berbicara sesuai dengan ciptaannya. Bagaimana fungsionalnya? Mulut bicara, maka pergunakan untuk membicarakan tentang kebaikan. Jangan sampai berbicara tentang kejelekan, karena kebaikan itu pasti akan kembali apapun bentuknya. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu pasti akan memperoleh dampak kebaikan pula. Nek menang-menang upamane menang-menang kalau pulau dipisui wong, oh berarti nggak jauh beda. Dulu aku pernah misui wong. Simpelnya begitu. Kok gak tahu misui wong terus dipisui, lawan. Itu bentuk pembelaan, dan agama memperbolehkan. Nek panjenengan pernah mencela orang dengan mulut, maka suatu ketika panjenengan akan dicela orang dengan mulut juga. Karena kebaikan itu akan berujung pada kebaikan, tidak akan hilang nilainya. Ini perintah dari mana suku. Isti'malun ni'am bima khuliqat, mempergunakan anugerah nikmat yang Allah berikan sesuai dengan tupoksinya. Telinga juga sama, kaki juga sama, semuanya. Maka ini bisa dipahami kalau kita memiliki ilmu. Nanti rujukannya nanti. Yang kedua, setelah kita mengerti arti syukur itu mempergunakan sesuatu anugerah Allah sesuai dengan tupoksinya, maka pergunaan anugerah tersebut otomatis ada yang maksimal, ada yang tidak maksimal, ada yang bisa sempurna, ada yang tidak bisa sempurna, karena kekuatan di antara kita beda. Allah itu sopan dan berhubung air. Berarti nek fungsinya mata, fungsionalnya itu untuk melihat. Aturan sistem, kalau kita melihat pertama suatu kemungkaran, belum tujuh wadone wong lihat. Belum itu cukup tahu sepintas begitu saja. Tidak boleh didelok terus sampai kaya ceritanya
Sumiran. Ngerti Sumiran? Sumiran. Lupa saya. Itu ada filmnya. Film zaman Uni Soviet. Janda Perang. Saya suka filmnya. Ini saya tonton pada saat usia 16 tahun. Jadi ini orang itu mau becak, zaman biar becak itu sepeda online. Jadi mau becak ini marinya terlalu lupa, marinya speed kali kocoknya. Itu kode bahwa orang 9. Ingat saya 9 namanya. 9 lewat. Semua itu berbaris rapi, melihat 9 hingga sampai ujung 9 tidak kelihatan. Fungsionalnya anugerah mata memang untuk melihat. Prosedurnya melihat untuk sepintas sekedar tahu, tidak terus menerus. Maka otomatis ada yang mampu maksimal untuk mempergunakan sesuai fungsionalnya, ada yang tidak maksimal. Kalau itu mah tidak maksimal, orang boleh air keluar sampai kagetot, berarti memfungsikan anugerah Allah tidak bisa maksimal, tidak bisa sempurna. Maka dari itu syukur itu dibagi menjadi 3 agar kita bisa bersyukur pada Allah secara maksimal. Yang pertama, syukur pada Allah itu bisa maksimal. Yang pertama, anta'lama mengerti bahwa kenikmatan itu min fadlillah, dari kehendak Allah. Sampai-sampai pejuang negara kita, leluhur negara kita, tokoh-tokoh negara kita, itu kosakatanya bukan aku, berkat rahmat Allah yang Maha Esa, dan didorong oleh keinginan yang luhur. Dengan ini maka kami rakyat Indonesia menyatakan merdeka, bebas menentukan sikap masa depan. Kalimatnya apa? Dengan rahmat Allah, bukan dengan aku sebagai sosok pejuangnya, aku komandan perangnya. Padahal saat itu jenderal tidak seperti sekarang, keleleran jenderal jumlahnya banyak sekali. Saat itu tidak ada jenderal berpangkat di atas pundaknya. Semua berpakaian normal biasa, tapi jiwa yang ada dalam dirinya adalah jiwa jenderal. Kalau sekarang saya amati secara pribadi, banyak jenderal berpangkat di pundaknya, tapi dinilai jiwanya jiwa kopral. Ini masalahnya. Untuk menggapai makna kemerdekaan dengan syukur secara sempurna, maka pahamilah bahwa anugerah itu min fadlillah. Di sini membuktikan bahwa leluhur kita, pejuang-pejuang bangsa, sangat religius, sangat mengerti agama, tidak dengan akunya. Semua sepakat dengan rahmat Allah. Kulo panjenengan sahabat ini, jika ingin rasa syukurnya itu benar-benar akmal indallah, sempurna dalam penilaian Allah, maka ukmi terus semuanya itu bebas lillah. Aku begini karena anugerah Allah, aku begini karena anugerah Allah, aku begini anugerah Allah. Semua langsung dikembalikan pada anugerahnya Allah. Itu yang pertama, kalau ingin bersyukur secara sempurna. Yang kedua, antang fa'ahala bima khuliqat.
mampu memanfaatkan bentuk anugerah tersebut. Bulan Agustus di semua lini masyarakat Indonesia berbondong-bondong memanfaatkan kemerdekaan dengan beragam macam. Pertanyaannya, benarkah itu bernilai manfaat? Jika memang tidak bernilai manfaat, maka syukur pada leluhur, syukur pada pejuang bangsa belum ke taraf bersyukur. Hadis Rasulullah tadi menyatakan, apabila seseorang tidak bisa bersyukur pada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur pada Allah. Jika memanfaatkan momen kemerdekaan ini tidak bisa optimal nilai kemanfaatannya, maka belum kategori bersyukur. Mestinya harus bagaimana? Mestinya jangan hilangkan kearifan budaya lokal. Akhir-akhir ini kearifan budaya lokal banyak yang menentang, dituduh bid'ah, dituduh sesatlah, dan lain sebagainya. Jika memang kebudayaan lokal itu bernilai manfaat, maka bentuk memperlakukan kebudayaan tersebut adalah salah satu unsur syukur yang maksimal. Itu yang kedua. Bisa dimengerti ya? Yang ketiga, yang terakhir, untuk menggapai rasa syukur kita kepada Allah, selain memahami contoh bahwa leluhur kita itu bukan akunya yang dikedepankan, bahwa leluhur kita itu sangat agamis, sangat religius, kemudian kita mampu mengoptimalkan, mampu memanfaatkan semanfaat mungkin. Yang terakhir, untuk menggapai syukur kepada Allah itu secara sempurna, salah satu caranya adalah bikasratit tahmid, dengan membiasakan diri mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah saya dijadikan warga Indonesia. Tidak cukup dengan gaya omongan saya NKRI harga mati, tapi membiarkan bahwa alam semesta yang ada di negaranya dirongrong oleh pihak asing dan asing. Mana bukti tahmid kamu? Mana bukti syukur kamu? Karena bukti syukur dengan membiasakan diri memperbanyak bacaan alhamdulillah kepada Allah itu dengan cinta pada negaranya. Dan undang-undang itu mengatur, jangan sahabat yang dirahmati Allah. Jangan undang-undang itu mengatur hasil bumi milik rakyat Indonesia, bukan milik kelompok tertentu. Banyak teman-teman saudara-saudara yang masih relatif muda kembang-kembang NKRI, saya NKRI harga mati. Terus nanya, apa konsep kamu bersyukur pada pejuang bangsa? Ingat, pejuang bangsa itu bukan akhirat dalam memperjuangkan. Dia tidak memperdulikan nyawanya, dia tidak memperdulikan keluarganya. Yang penting masa depan bangsa bisa menentukan sikap demi berkelanjutan bernegara. Menyatakan dengan rahmat Allah. Tahu sangat agamis. Terus kemudian dituduh kalau agamis tidak nasionalis. Berarti sama halnya dengan menuduh pejuang dulu tidak nasionalis. Lucu apa tidak? Maka kita bersyukur pada leluhur bangsa, bersyukur pada pejuang bangsa, termasuk bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka dari itu manfaatkan ucapan syukur itu sesuai dengan nilai kebudayaan lokal. Jangan ikuti irama-irama baru sesat-sesat. Sini bukan padang pasir dulu. Kalau padang pasir beda. Saya kasih contoh saja. Kalau beda, saya kasih simpel. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sangat suka dan sangat cinta, bahkan sering membiasakan dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya itu sangat berpenuh, sangat cinta, langsung mengikuti kita sabda barunya Rasulullah. Karena yang dicintai itu adalah sifat selain pembawaan. Kalau sifat pembawaannya Rasulullah tidak perlu kita ikuti. Apa sifat pembawaan Rasulullah? Rasulullah menikah hingga 11 orang. Itu sifat pembawaan. Kita tidak boleh mengikuti sifat pembawaan. Yang kita ikuti adalah sifat yang baru datang. Salah satu contohnya, Rasulullah itu sangat suka, sangat benar membiasakan ucapan salam. Membiasakan ucapan salam. Lalu sahabat yang bernama Ibnu Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, ini membiasakan, mempraktekkan ucapan salam berjalan-jalan ke pasar bersama sahabat yang bernama Tufail bin Ubay bin Ka'ab. Tufail bin Ubay bin Ka'ab datang menghampiri Abdullah bin Umar bin Khattab. Sesampai di rumahnya Abdullah bin Umar bin Khattab, Tufail diajak menuju ke pasar. Ragu-ragu, pahamnya Tufail bin Ubay bin Ka'ab pahamnya, oh Abdullah ini kate belanja, oh Abdullah ini kate tuku, mau beli, ikut ini si Tufail, ikut jadi. Tapi ketika masuk pasar, Abdullah bin Umar itu gak belanja, sahabat sambil yang dirahmati Allah. Masuk pasar mengucapkan assalamualaikum, dan ketemu wong assalamualaikum. Lho umpama iki sampai praktekno, kira-kira ya apa kira-kira? Jadi maka kebudayaan lokal itu tidak perlu ditentang, tidak perlu dilawan selama tidak melakukan pelanggaran agama. Lalu sedikit-sedikit harus mengikuti kita. Dilihat dulu konteksnya, ini konteks apa ini? Contoh dalam kisahnya Abdullah bin Umar itu jalan-jalan kan boleh dulu di pasar itu. Jagon kan boleh ngobrol-ngobrol gak. Tawar-menawar blonjoan tak yoga. Nawar-no barang dagangan tak yoga. Hanya muteri pasar tiap pagi mengucapkan assalamualaikum. Mari ngono, esok harinya itu jangan takut. Dul, konco bahasa dari sini. Kue itu ini aku nang pasar aku blonjo. Aku orang kok ucapan salah, apa masalah? Menceritakan bahwa aku ini sangat cinta pada sabda tingkahnya kekasihku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh-boleh saja antum semuanya itu melakukan, tapi lihat ini bukan ada pasir bro. Nek sampai lakoni viral, coba ini soal disuruh praktek. Aku disuruh ini. Assalamualaikum. Sapa saja. Oh ya, sunnah Rasul. Bukan begitu. Jadi bentuk rasa syukur kita kepada leluhur itu harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin nilai kemanfaatannya. Jangan sampai menciptakan huru hara yang tidak bernilai manfaat. Kalau sampai mencipta kegiatan huru hara yang tidak bernilai manfaat, maka kita tidak bersyukur pada leluhur. Leluhur itu manusia. Kalau kita tidak bisa bersyukur pada manusia, otomatis tidak bisa bersyukur pada
Allah. Itu yang terakhir harus pahami, memperbanyak syukur. Di antara konsep syukur pada Allah, urusan dengan negara itu cinta. Lain kulikin negara Indonesia, yang mencintai Indonesia. Kali seluruh negara Indonesia yang dicintai Malaysia. Enggak, akhir-akhir ini kiamat. Lucu ya, nah ini kacau itu juga. Janganlah sahabat yang dirahmati Allah. Yang terakhir dalam konteks kemerdekaan ini, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua sahabat santri, ada keterangan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, la hurriyata illa bid-din. Kalau tadi sudah saya arti kemerdekaan menurut posisinya atau standarnya Robi bin Amir. Sekarang saya tutup dengan makolanya, komentarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali pernah berkata ada 5 perkataan. Yang pertama kata Sayyidina Ali, la hurriyata illa bid-din. Ingat-ingat betul-betul. Tidaklah dianggap suatu merdeka. Seseorang itu tidak dianggap merdeka kecuali dia beragama. Maka dari itu, dalam kutip Pancasila negara kita menyatakan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Leluhur kita, pejuang negara kita tahu bahwa kalau kita tidak beragama itu belum merdeka. Maka ditaruhlah dalam butir sila Pancasila sebagai azas bangsa. Urutan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kata Sayyidina Ali, la hurriyata illa bid-din. Belum dinyatakan seseorang itu dirinya merdeka kecuali kalau dia beragama. Ya, kalau beragama apa? Berarti bersujud. Ya, lagi-lagi bersujud. Ini tidak bisa dihilangkan ini sahabat. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, wala dina illa bil jamaah. Tidak ada seseorang, tidak mungkin seseorang itu dinyatakan beragama kecuali dia harus berkelompok. Seperti sahabat santri dalam konteks kajian kedai kopi ini namanya berjamaah, berkelompok. Dan ijen bahasa Indonesia yang mumpai itu namanya loh, tahu? Namanya ngamen. Tapi akhir-akhir ini ada yang ngamen berjamaah. Gitu. Kata Sayyidina Ali yang kedua, la dina illa bil jamaah. Seseorang dianggap tidak beragama kecuali dia berkelompok. Wala jama'ata illa bil imarah. Dan tidak dianggap berjamaah kecuali ada kepemimpinan. Negara kita tadi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sesuai dengan makalahnya Sayyidina Ali. Kalau diri kita merdeka, kita pasti beragama. Maka ditaruhlah sebagai azas bangsa berketuhanan. Yang kedua, kalau kalian berketuhanan harus berjamaah. Maka dari Sabang sampai Merauke beragam macam suku, ras dan budaya menjadi satu. Artinya berjamaah, berpulau-pulau ini. Gitu? Berjamaah luar biasa membuat leluhur kita. Istimewa itu berjamaah.
sinar kedua yang ditaruh di depan dibuktikan makalahnya Sayyidina Ali yang kedua, tidaklah seseorang dianggap beragama kecuali dia berjamaah, dan tidaklah dianggap seseorang itu berjamaah berkelompok kecuali dia berkepemimpinan. Maka dari lutut kecil ada RT, jamaahnya tingkat RT, naik lagi berjamaahnya tingkat RW, naik lagi ke desa, naik lagi kecamatan, naik lagi kabupaten, naik lagi gubernur hingga ujung kepemimpinan presiden setelah gubernur. Berjamaah. Kalau tidak berjamaah, maka jauh dari kemerdekaan. Kira-kira merdeka gak jamaah. Kan gitu. Terus wala imarata illa bitto'ah, dan tidak ada kepemimpinan itu kecuali ditaati. Ini saya harus terbuka, harus berani mengungkapkan apa adanya. Tadi dikatakan tidaklah mungkin seseorang itu berjamaah kecuali dia melatih suatu kepemimpinan. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, "Idza kharaja salasatun falyu'fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Rawahu Ibnu Abi Dawud. Rasulullah menyatakan apabila ada 3 orang, kalimat 3 orang ini kalimat banyak. Kalau 1 namanya wahid, kalau 2 namanya masna, kalau 3 namanya salasa. Maka bilangan dari angka ketiga dan seterusnya ini dinamakan bilangan jamak, bilangan yang banyak. Sing ngaji piro pakai karena lebih dari 3. Sing jamaah sholat piro pakai karena lebih dari 3. Maka angka 3 ini awal dari kosakata untuk mengungkap suatu nilai banyak, diawali dari angka 3. Kata Rasulullah, apabila ada 3 orang keluar bepergian bersamaan, metu telu, maka jadikan salah satu salah satu di antara 3 orang ini menjadi komandannya. Paham dari sini? Kalau tidak dijadikan komandan, kira-kira metu telu iki iso tutuk. Dan nek mau soleh kol kabeh, kan kok kali. Ayo mau cocok, kira-kira tutuk akhirnya. Kaki tutup. Maka kata Rasulullah, jadikan salah satu di antara kalian sebagai pemimpin. Walal jama'ata illa bil imarah, tidaklah dinyatakan sebagai berjamaah berkelompok kecuali ada kepemimpinan. Wala imarata illa bil ta'ah, dan tidaklah mungkin dinyatakan ada suatu kepemimpinan kecuali kalau ditaati. Pemimpin wajib ditaati. Yang menjadi pertanyaan, pemimpin yang bagaimana yang harus ditaati? Sayyidina Ali mendidik kepada kita bahwa pemimpin itu wajib adanya, dan adanya pemimpin wajib ditaati. Maka muncul suatu pertanyaan, ketaatan kepada pemimpin itu yang bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ingat betul. Kalimat taat ketika tendensinya kepada Allah, dia ditampilkan. Atiullah, tampil kalimat taatnya. Wa atiur rasulah, ketika taat kepada utusannya, kepada rasulnya, lafaz atiunya tampil. Ketika taat kepada pemimpin, lafaz atiunya tidak ikut tampil.
Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta pemimpin kalian. Maka dari teks firman-Nya Allah ini menunjukkan memang mungkin terjadi ada sosok kepemimpinan itu yang melanggar sistem. Karena semuanya itu manusia. Jangan dianggap suatu kepemimpinan baik itu RT, RW, lurah, camat, bupati dan seterusnya, semuanya itu benar dan semuanya itu baik. Belum tentu, karena Allah menyatakan ketika urusan taat untuk pada kepemimpinan, lafaz atikunya tidak ikut serta. Ini bukti bahwa kepemimpinan yang dihandle oleh manusia mungkin suatu saat akan melakukan suatu kesalahan. Ketaatan kita kepada pemimpinan, maka diperlukan sosok pemimpin yang benar-benar sesuai syariat agama, sesuai dengan azas tunggal negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dalam syariat agamanya diingatkan di setiap pekan hari Jumat oleh khotib di mimbar yang mulia, khotib wajib mengungkapkan ibadallah innallaha ya'muru bil adli. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah sesungguhnya Allah memerintah kalian semua untuk berbuat adil. Maka jika adanya kepemimpinan kemudian kita tidak mentaatinya, jangan keburu disalahkan mereka yang tidak taat. Pahami terlebih dahulu, mungkin ada kesalahan yang kau lakukan dalam prosedur dalam kepemimpinannya. Jika ada kesalahan, maka akuilah itu betul kesalahan. Sadarilah. Enak kok sebenarnya ini. Ini kalau dikaji secara luas di narasumber ini, enak. Semua sesuai, mempergunakan anugerah Allah sesuai dengan tugasnya. Pas. Dalam setiap pekan di Indonesia itu, masjid sana, masjid sana, diingatkan, tidak bosan-bosan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa ita'idul qurba, disuruh menyayangi siapa? Dzil qurba, mereka-mereka yang fakir miskin. Dalam undang-undang dasarnya bagaimana? Fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara. Jadi masya Allah, yang terlahir kata Sayyidina Ali, wala ta'ata illa bil ilmi, dan tidak ada suatu ketaatan itu muncul dalam diri seseorang kecuali orang tersebut mempunyai ilmu. Nah ini seperti sahabat santri yang sahabat santri kerjakan saat ini dalam rangka untuk mencari ilmu dan nantinya akan bisa taat. Tanpa ilmu taat itu nonsen. Anda beramal tanpa iman percuma. Anda beriman tanpa beramal sia-sia. Beramal dan beriman tanpa ilmu pun juga tertolak. Maka standar utamanya adalah ilmu. Dan sebaliknya yang beramal berilmu, dan sebaliknya yang berilmu dan tidak beramal, kalau tadi dikatakan yang
iman dan beramal tapi tidak berilmu, maka tertolak amalnya karena tidak punya dasar hukum. Kemudian yang berilmu dan tidak beramal ini lebih parah lagi, dia akan disiksa jauh sebelum disiksanya mereka penyembah berhala. Wa amilun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil watan. Mereka yang memiliki pengetahuan namun tidak diamaliakan telah akan disiksa jauh sebelum disiksanya mereka penyembah berhala. Ngerian lagi. Lebih penting amal yang tertolak karena tidak berilmu daripada berilmu tidak beramal. Sahabat-sahabat, itulah untuk memahami sepintas tentang nilai kemerdekaan antara makalahnya Robi bin Amir dengan kontekstual dari makna syukur kepada leluhur bangsa, kemudian dengan komentarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bisa saya simpulkan bahwa semuanya tidaklah luput hilang dari diri kita, wajib memiliki ilmu sesuai dengan baik. Membela kemudian ya sini ya itulah. Monggo saya mau melakukan itu jika ada yang ditanyakan berkaitan dengan tema itu. Khususnya kan hari ini bulan ini masih bulan Agustus yang berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Kesatuan Republik Indonesia. Yang substansinya adalah sebenarnya yang merdeka adalah manusianya, bukan negaranya. Yang disampaikan yang disebutkan sama Mas Tirto tadi bahwa memang kemerdekaan manusia itu mulai dari beragama, bersyukur dan sebagainya pada akhirnya. Dari semua itu ingin saya mencari sebuah penegasan. Apakah kemerdekaan itu adalah sebuah pilihan dari setiap manusia? Jadi seperti itu terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memerdekakan manusia dari sesembahan sesama makhluknya, mengabdi pada Tuhan. Zaman dulu ada Fir'aun, ada Namrud, terus ke zaman tersebut menyembah pada makhluk berupa lecok, patung, kemudian dimerdekakan menuju sesembahan yang sejati, yang maha pencipta. Ini bukan hanya sekedar pilihan, tapi suatu kewajiban. Dan memang dituntut harus begini. Sehingga jika ada suatu daerah, anggaplah industri atau industri, apabila tidak menyediakan tempat peribadatan, pasti akan terjadi kekacauan karena itu bentuk pelanggaran. Dan ini merupakan suatu kewajiban rasa merdeka. Cuma yang pasti kemerdekaan itu tidak akan luput dengan syariat agama, sebab makna merdeka itu terhindar dari kezaliman menuju keadilan, terhindar dari apa itu tadi, lupa saya, terhindar dari keterpaksaan urusan keduniawian menjadi urusan ukhrawi yang abadi. Jadi hidup bisa dikaji, bisa dipahami. Jangan sampai tinggalkan urusan ukhrawi karena duniawi hanya sempit sekian usianya sudah selesai. Itu konsepnya. Jadi ini memang suatu kewajiban, bukan suatu pilihan ini. Jadi kalau kewajiban berarti kan kalau tidak dilaksanakan kan berarti ada belum merdeka. Lah makanya ada hukuman berarti kan betul sekali. Jadi satu belum merdeka, maka ironis jika ada orang warga teman menyatakan saya paling NKRI dan seterusnya, tidak memahami konsep dari
arti substansi merdeka itu sendiri. Dan ini namanya nafsu ini kan, larinya ke nafsu. Jadi leluhur kita itu masya Allah religius sekali dengan gamblang tugas-tugas tajam akurat dengan rahmat Allah. Itu bukti bahwa istiqmalul mi'an, bentuk pengakuan pengamalan kenikmatan anugerah Allah sesuai dengan penciptaannya, tidak akunya yang ditampilkan. Gitu. Jadi ini memang suatu kewajiban. Maka lucu kalau ada orang yang berpenampilan agamis dituduh tidak nasionalis, atau orang nasionalis penampilannya yang tidak dituduh agamis. Ini merupakan propaganda salah besar. Jadi kedua-duanya ini memang melekat dididik oleh leluhur bangsa ini. Begitu, ini bukan suatu pilihan, kewajiban ini. Ini konsep kehadirannya Rasulullah al-hadi minad dolal, dengan kehadirannya memberi petunjuk untuk menuju ke kebenaran jauh dari kesesatan. Maka wajiblah untuk merdeka. Masalah kisah yang merdeka, wah, hamba-hamba itu banyak, cuma memang sengaja nggak saya sebutkan tadi. Moga kita akhiri dengan membaca Rabbikal A'la bi barakati wahdina al-husna bi hurmati wa habibna fi tariqati wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa درجي عقد ياتي وكالعالم يا غير الجود والكرم يا فاتحه